Yosef Hidayat akhirnya mengungkapkan alasan menuding putranya, Yoris, sebagai sopir mobil Alphard dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Alasan tersebut terungkap dalam rekaman suara Yosef yang kemudian tayang di kanal YouTube Heri Susanto. Dalam percakapan itu, Yosef mengaku curiga dengan Yoris dan beberapa staf di yayasannya. Bukan tanpa alasan, kecurigaan Yosef muncul karena ia mengetahui tabiat dan gelagat Yoris selama ini. Saya geus ngomong di awal teh ke Abu Sumarni teh tah. Bu, ini Yoris itu orangnya cerdas, aktingnya di atas rata-rata, kalau ke rumah dia selalu pakai sarung tangan, ucap Yosef mengungkap aduannya kepada Kapolres Subang AKBP Sumarni. Tak sampai di sana, Yosef lantas menyinggung sosok Yoris yang bisa mengemudikan mobil Alphard. Menurut Yosef, alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Diceritakan oleh Yosef, Kades sempat ditanya Kapolres soal kecurigaannya terhadap Yosef. Bahkan kata Yosef, karena perkataan itu, adiknya sendiri Mulyana pun mencurigainya. Ia menduga tuduhan dan framing terhadapnya itu seolah memberikan kekuatan kepada pelaku yang sebenarnya. Karena hal itu, ia mengaku berusaha keras meyakinkan pencaranya bahwa ia bukan pelaku. Bahkan, Yosef mengaku berani disumpah Al-Quran atas perbuatan yang ditudingkan kepadanya. Di sisi lain, kini Yosef telah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang tersebut. Tak sedikit publik yang tetap tak percaya ucapan dan tudingan Yosef tersebut. Gelagat aneh Yosef selama rekonstruksi sementara sebelumnya, sepanjang rekonstruksi Yosef Hidayat yang menjadi tersangka kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, itu terus tersenyum. Yosef tak menghiraukan teriakan dan sorakan ratusan orang yang memadati lokasi rekonstruksi di Jalan Cagak, Subang. Hal ini terlihat saat Yosef menjalani adegan di pecel lele di malam pembunuhan, sembari menunggu kedatangan Danu untuk melanjutkan adegan rekonstruksi. Yosef tetap tersenyum. Ia kemudian mengacungkan jempol pada warga yang bersorak memanggil namanya. Tak sampai di situ, Yosef juga mengacungkan jari berbentuk OK dan X. Ditanya soal arti kode ini pengacara Yosef, Rohman Hidayat menjelaskan bahwa itu merupakan tanda penolakan kliennya. Rohman menekankan bahwa Yosef menolak semua keterangan Danu soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Rekonstruksi kasus Subang memperagakan 95 adegan sesuai dengan keterangan Danu. Rohman berpendapat semua kesaksian Danu adalah bohong. Ia menekankan bahwa Danu mengarang cerita soal kronologi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rohman mengatakan Yosef memang sengaja menjalani adegan saat rekonstruksi. Pernyataan Rohman ini berkebalikan dengan penjelasan di Reskrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Menurut Kombes Surawan, rekonstruksi ini justru mengungkap motif pembunuhan. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.